Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, brand mobil Jepang harus menerima kenyataan pasarnya kian terancam dengan hadirnya banyak mobil baru dari Cina. Apalagi, mobil Cina sepertinya tak main-main, sampai rela harus merugi di awal demi mendapat celah pasar. Brand mobil Jepang harus menerima kenyataan pasarnya kian terancam dengan hadirnya banyak mobil baru dari Cina. Apalagi, mobil Cina sepertinya tak main-main, sampai rela harus merugi di awal demi mendapat celah pasar. Sekarang ini, merek Jepang seperti Toyota dan Honda yang selama ini mendominasi pasar Indonesia mulai kehilangan pangsa pasar di segmen tertentu, terutama EV, karena lambat beradaptasi dengan tren elektrifikasi. Soal ekspansi Cina saat pasar sedang jeblok, tampaknya sebagai sebuah paradoks. Penjualan mobil di Indonesia pada 2024 diperkirakan hanya mencapai 850.000 sampai 900.000 unit, turun dari target awal 1,1 juta unit. Akibat faktor ekonomi seperti daya beli menurun, suku bunga tinggi, dan inflasi. Sebagai langkah jangka panjang, brand Cina masuk ke Republik Indonesia bukan karena pasar sedang gemuk atau justru sedang lesu, tapi karena melihat peluang jangka panjang, memanfaatkan celah kebijakan dan tren EV, serta ingin menggeser dominasi pemain lama. Meski itu artinya harus berebut kue yang saat ini memang sedang kecil. Di informasi selanjutnya, Presiden Cina Xi Jinping mengakui ekonomi negara itu masih menghadapi banyak kesulitan. Pernyataan ini disampaikan Xi dalam sebuah artikel yang akan diterbitkan menjelang pertemuan politik besar di Beijing pekan ini. Amerika Serikat dan Cina telah memulai perundingan soal tarif. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan tarif 10% terhadap barang-barang negeri tirai bambu yang masuk ke negaranya. Mengutip Radio Free Asia, pernyataan singkat dari Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan perundingan dilakukan via panggilan video oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng. Telepon itu menjadi sebuah perkenalan antara keduanya. Namun, pihak sudah Washington menyuarakan kekhawatiran defisit perdagangan. Di sisi lain, pernyataan berbahasa Mandarin yang dirilis oleh kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, Li Feng sementara itu menyatakan kekhawatiran serius atas tarif tambahan Amerika Serikat baru-baru ini dan tindakan pembatasan lainnya terhadap Cina. Panggilan video itu dilakukan beberapa hari setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperbarui lembar fakta hubungan bilateralnya dengan Cina untuk menambahkan serangkaian keluhan tentang Beijing yang menyebabkan reaksi keras dari pemerintah Cina. Perubahan pada 13 Februari itu yang dilakukan beberapa hari setelah Departemen Luar Negeri menghapus bahasa standar sebelumnya tentang tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, mengisyaratkan kekhawatiran pemerintahan Trump tentang hubungan dagang Amerika Serikat-Cina. Dalam halaman situs resmi Amerika Serikat, Cina disebutkan menjadi salah satu iklim investasi paling ketat di dunia.
Namun, dituliskan bahwa Washington berjanji untuk melaksanakan pendekatan America First Trump terhadap hubungan perdagangan dan diplomatik. Halaman situs itu juga menuduh Beijing mengambil untung dari praktik perdagangan yang tidak adil dengan Amerika Serikat, termasuk dengan menggunakan kerja paksa dan subsidi negara yang besar, merugikan bisnis Amerika, dan membuat mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh China. Halaman yang diperbarui tersebut juga secara khusus juga membuang praktik diplomatik Amerika yang biasa merujuk pemerintah China sebagai Republik Rakyat Cina atau dengan akronim RRC dan bukan Cina. Di informasi yang tak kalah menarik, sejumlah pilot mengaku mendapatkan pesan mendadak saat terbang di langit dekat Australia akhir pekan lalu. Pesan itu berisi adanya latihan tembak rudal yang dilakukan militer China. Mengutip Reuters, pesawat pertama kali mendengar tentang latihan tembak langsung ketika seorang pilot Virgin Australia menangkap siaran Angkatan Laut Cina di saluran radio darurat 121,5 MHz yang digunakan pilot untuk berkomunikasi antar pesawat pada pukul 9:58 pagi waktu Sydney. Sejumlah pilot mengaku mendapatkan pesan mendadak saat terbang di langit dekat Australia akhir pekan lalu. Pesan itu berisi adanya latihan tembak rudal yang dilakukan militer China. Mengutip Reuters, pesawat pertama kali mendengar tentang latihan tembak langsung ketika seorang pilot Virgin Australia menangkap siaran Angkatan Laut Cina di saluran radio darurat 121,5 MHz yang digunakan pilot untuk berkomunikasi antar pesawat pada pukul 9:58 pagi waktu Sydney. Siaran ini tertangkap di dekat Laut Tasman. Kemudian, menurut Badan Kontrol Udara Australia, Air Service Australia, pilot tersebut melaporkan informasi itu ke pengontrol lalu lintas udara. Kemudian, pengontrol meneruskan pesan tersebut ke militer. Kontrol lalu lintas udara mulai mengirimkan peringatan bahaya ke pesawat di dekatnya, termasuk penerbangan Singapore Airlines dari Christchurch ke Singapura dan penerbangan Air New Zealand dari Auckland ke Melbourne sekitar pukul 11:30 pagi. Setengah jam kemudian, pilot Air New Zealand memberitahu di darat bahwa banyak obrolan di frekuensi 121,5, termasuk Angkatan Laut Cina. Seorang operator maskapai memberitahu pilot Air New Zealand 20 menit kemudian ada tembakan langsung yang tidak diumumkan di Tasman sejauh ini oleh militer Cina. Insiden tersebut menyoroti bagaimana maskapai penerbangan semakin harus bereaksi dalam waktu singkat terhadap gangguan geopolitik dan bahaya militer, seperti rentetan rudal dan pesawat tak berawak antara Israel dan Iran tahun lalu. China mengatakan telah memberikan peringatan yang memadai kepada otoritas Australia dan Selandia Baru tentang latihan tersebut. Namun, Canberra dan Wellington mengatakan latihan tersebut tidak memenuhi praktek terbaik untuk pemberitahuan. Pilot biasanya diberitahu tentang latihan militer, peluncuran roket, dan masalah wilayah udara lainnya melalui pemberitahuan kepada penerbang atau NOTAM.
yang biasanya diajukan setidaknya 24 jam sebelumnya. Steve Cornell, seorang kapten Qantas dan wakil presiden Asosiasi Pilot Australia dan Internasional atau AIPA, mengatakan insiden tak terduga itu akan menambah beban kerja pilot dan kontrol lalu lintas udara. Di informasi yang terakhir, Amerika Serikat dan China telah memulai perundingan soal tarif. Hal ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif 10% terhadap barang-barang negeri tirai bambu yang masuk ke negaranya. Mengutip Radio Free Asia, pernyataan singkat dari Departemen Keuangan AS menyatakan perundingan dilakukan via panggilan video oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng. Presiden China Xi Jinping mengakui ekonomi negara itu masih menghadapi banyak kesulitan. Pernyataan ini disampaikan Xi dalam sebuah artikel yang akan diterbitkan menjelang pertemuan politik besar di Beijing pekan ini. Ia juga mengatakan bahwa kondisi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang dan lintasan positif secara keseluruhan tidak berubah. Kepemimpinan China akan bertemu minggu depan untuk pertemuan 2 sesi, di mana para analis mengharapkan mereka untuk menuntaskan rencana untuk melindungi ekonomi yang sakit dari tarif dan ancaman perdagangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semua mata akan tertuju pada pembukaan Parlemen Kongres Rakyat Nasional, di mana Perdana Menteri Li Qiang akan menjabarkan tujuan pertumbuhan ekonomi untuk 2025. Perlu diketahui, produk domestik bruto atau PDB Cina tumbuh sebesar 5,4% pada kuartal 4 2024. Hal itu mengalahkan estimasi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 5%. Angka ini juga melampaui 4,6% pada kuartal 3 2024, 4,7% pada kuartal 2, dan 5,3% pada kuartal 1. Secara tahunan, PDB Cina tercatat 5% di tahun lalu. Meski begitu, pertumbuhan tahun lalu lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan 5,4% pada 2023 pasca pandemi. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan ekonomi Cina tumbuh 4,5% tahun ini. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.